Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, di sini saya Justika Dwi Putri dengan NIM 24191070107 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia di kancah internasional. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki sebuah kekayaan luar biasa yang seringkali tidak kita sadari. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari jati diri, sejarah budaya, dan persatuan bangsa kita. Namun, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang melampaui batas negara, muncul sebuah pertanyaan. Apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Dan jawaban saya adalah bisa, bahkan sangat mungkin. Saat ini bahasa Indonesia digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Itu menjadikan sebagai salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di dunia. Bahkan menurut etolog bahasa Indonesia berada di peringkat 10 terbesar ke 10 bahasa yang paling banyak digunakan secara global. Lebih dari itu, bahasa Indonesia juga telah diajarkan di lebih dari 50 negara di dunia. Melalui program bahasa Indonesia bagi penutur bahasa asing atau BIPA di negara-negara seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, hingga beberapa negara di Eropa dan Afrika. Dan juga bahasa Indonesia telah menjadi kurikulum sekolah yang ada di Indonesia maupun mata kuliah di universitas. Selanjutnya, mengapa bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa di internasional? Setidaknya ada beberapa alasan utama, yaitu 1. Jumlah penutur yang besar. Bahasa Indonesia memiliki basis pengguna yang sangat luas. Bahasa dengan jumlah penutur besar memiliki potensi untuk menyebar lebih cepat dan diminati secara global. Kemudian kemudahan dalam belajar. Berbeda dengan banyak bahasa lainnya, bahasa Indonesia setidaknya memiliki konjugasi kata kerja berdasarkan waktu, tidak mengenal bentuk plural dengan rumit, serta menggunakan alfabet Latin. Hal ini menjadikannya lebih mudah dipelajari oleh penutur asing. Kemudian, selanjutnya adalah posisi geopolitik Indonesia. Sebagai negara anggota ASEAN dan G20, serta memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara, posisi strategis Indonesia dalam hubungan internasional juga turut memperkuat visibilitas bahasa nasionalnya. Kemudian minat global terhadap budaya Indonesia. Minat global terhadap budaya Indonesia sangatlah besar. Budaya Indonesia mulai dari baju, makanan, ataupun alat musik, seperti batik, makanan tradisional, dan juga musik tradisional, hingga seni tradisional semakin populer di luar negeri. Bahasa adalah gerbang utama untuk mengenal budaya. Oleh karena itu, meningkatannya minat terhadap budaya Indonesia otomatis turut membuka jalan bagi bahasa Indonesia. Kemudian, peran media sosial dan dunia global dan dunia digital. Konten dalam bahasa Indonesia kini semakin banyak diakses secara global, baik melalui YouTube, TikTok, film, atau podcast, hingga media cetak digital, platform digital, hingga mempercepat penyebaran bahasa Indonesia ke berbagai penjuru dunia. Tantangan yang dihadapi, meskipun potensinya besar, tentu tidak berarti jalan kita mulus tanpa rintangan. Beberapa tantangan yang perlu kita hadapi antara lainnya adalah minimnya promosi terstruktur di internasional dibandingkan dengan negara asing lainnya seperti Mandarin, Korea, atau Jepang. Promosi bahasa Indonesia di luar negeri masih tergolong terbatas dan minim, dan belum terintegritas secara nasional. Dan juga kurangnya sumber ajar yang berkualitas dan terstandar. Buku ajar Indonesia untuk penutur asing perlu lebih dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masyarakat global. Dan juga kurangnya
peran aktif diaspora, warga Indonesia tinggal di luar negeri masih belum diberdayakannya secara optimal untuk menjadi duta bahasa dan budaya dari Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkannya program BIPA di luar negeri, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memperluas kerjasama internasional untuk membuka lebih banyak kelas bahasa Indonesia di internasional ataupun lembaga asing yang ada di luar negeri. Dan juga membuat konten digital berkualitas. Generasi muda pastinya bisa berkontribusi dalam media sosial, membuat video edukatif, podcast, blog, ataupun berbagai platform digital dengan konten dalam bahasa Indonesia. Dan juga mengintegritaskan diplomasi bahasa Indonesia dan politik. Luar negeri, Kedutaan Besar Indonesia menjadi pusat promosi bahasa Indonesia, tidak hanya untuk bentuk kursus, tapi juga kegiatan budaya. Dan juga kita harus bangga dan konsisten untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita sendiri harus menghargai dan menjaga bahasa Indonesia. Jangan malu untuk menggunakan bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa kita sendiri. Justru kita harus menjadikannya identitas kebanggaan di mata dunia dan kancah internasional. Mungkin cukup dari penuturan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.